Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kembali bersama saya Yeri Pati Nasarani dan tentunya kita ada dalam program Word from Heaven. Saya percaya setiap kali suara yang lahir dari firman Tuhan membangkitkan iman, membangkitkan rema Kristus, sehingga dalam kehidupan ini kita memiliki begitu banyak hal untuk membangun karya-karya dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan, Saudara. Dan saya percaya di mana ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan. Saudara, kehidupan keimanan dan pertumbuhan adalah hal yang sangat penting. Saya percaya sekali lagi, di mana ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan. Kalau kita tidak memiliki pertumbuhan, jangan-jangan kita tidak memiliki kehidupan. Karena ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan, saudara. Nah, secara khusus hari ini saya akan membahas bahwa bertumbuh itu bersama, saudara. Artinya pertumbuhan memerlukan kebersamaan. Kepentingan diizinkan kita hidup berkomunal, berkomunitas adalah pertumbuhan. Itu sebabnya pertumbuhan sejati sulit dilahirkan tanpa ada yang namanya kebersamaan. Nah, setiap kali kita ada dalam kebersamaan yang Tuhan izinkan, maka saya percaya di balik itu akan ada pertumbuhan. Jadi sekali lagi kita tidak bisa lepaskan pertumbuhan dan kebersamaan. Nah, tetapi banyak orang hanya berpikir bertumbuh di dalam Tuhan hanya akan terjadi, ini poin saya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama dengan semuanya yang sifatnya sama. Banyak orang berpikir bahwa bersama itu selalu harus dengan yang sama. Nah, itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan gagal hidup bersama ketika dia ada di lingkungan atau hal-hal atau objek-objek yang berbeda. Oke, untuk jelasnya kita lihat Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Firman yang menarik untuk kita pelajari hari ini, saudara. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Ayat 28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Jadi berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29. Menarik sekali, saudara. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Jadi bertumbuh bersama tidak harus sama. Banyak orang selalu memaksa kebersamaannya itu dengan orang-orang yang sama. Makanya kalau ada dalam satu komunal ada orang yang gak cocok atau ada orang yang tidak nyambung, maka biasanya kelompok ini berusaha menyingkirkan orang itu. Tolong ya, yang berbeda jangan gabung. Makanya kadang-kadang saudara ada orang yang hidup temenan nih, tapi ada satu yang nyebelin. Biasanya mereka buat apa? WhatsApp grup baru tanpa orang yang nyebelin ini, betul gak? Kita tuh cenderung menyingkirkan yang nyebelin. Bahkan ada orang yang berkata bahwa Tuhan, saya paling gak bisa ketemu orang model kayak gini. Kalau saya ketemu dengan orang gini, spiritnya beda Tuhan, api asing tuh. Jauhkan orang-orang kayak gini dalam hidup saya, dekatkan semua yang sama dengan saya. Dan kadang-kadang itu yang membuat orang tidak bisa bertumbuh. Karena dia gagal mengerti bahwa di dalam Tuhan bersama itu tidak harus sama. Harusnya ada kemampuan dalam hidup kita untuk bisa tetap terjaga sekalipun ada gangguan-gangguan dari luar, saudara. Saya punya alasan yang kuat. Apa itu, saudara? Kenapa Tuhan katakan tumbuh bersama? Karena benih yang dari Tuhan namanya benih ilahi. Yang namanya benih ilahi namanya ada kodrat ilahi. Saudara tahu benih dan kodrat ilahi artinya apa? Perhatikan baik-baik. Benih yang tidak bisa dirusak oleh apapun. Artinya di dalam kita ada satu benih yang punya kemampuan tidak akan rusak sekalipun kita bersama dengan orang-orang yang berbeda. Makanya kadang-kadang kekristenan terjebak dalam eksklusif.
Kekristenan terjebak hanya untuk kalangan sendiri. Saudara harus tahu bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk kalangan sendiri. Kasih Tuhan untuk semua kalangan. Kata untuk kalangan sendiri adalah etika kita beragama di bangsa ini. Tapi sejatinya Tuhan ingin kita berinteraksi dengan semuanya. Makanya salah satu kekuatan yang dimiliki anak-anak Tuhan adalah mereka mampu tetap bersama. Sekalipun itu beda doktrin, beda gereja, beda agama, bahkan sama yang tidak beragama sekalipun. Yang berbeda itu bukan ancaman. Yang berbeda itu bukan musuh. Yang berbeda itu bukan sesuatu yang harus disingkirkan dan dihancurkan. Itu sebabnya sangat penting untuk kita menyadari sebagai anak Tuhan kita punya kemampuan itu. Makanya saudara, Tuhan tidak pernah panggil anak-anak Tuhan hanya berkumpul dalam satu komunitas yang sama dan tidak buat apa-apa. Bertahan, jangan buat dosa sampai Yesus datang. Tidak. Kita itu terang, kita itu garam dunia. Artinya ada kemampuan kita untuk tetap berdiri di musim-musim, komunitas-komunitas, di situasi-situasi yang tidak mudah untuk kita bisa ada di sana. Saudara, percayalah, kita diletakkan Tuhan menjadi terang untuk semua orang. Kasih Tuhan untuk semua kalangan, semua agama, harusnya kita bisa jadi berkat untuk semua kalangan. Jadi saya berdoa hari ini kita mulai sadar bahwa Tuhan tidak panggil kita hanya untuk berkelompok dengan semua yang sifatnya sama. Tuhan juga berikan kita kemampuan untuk bisa bersama sekalipun dengan orang-orang yang tidak sama dan tetap bisa mengalami pertumbuhan yang dari Tuhan. Bersama tidak harus sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini. Kami tahu gak pernah mudah, tapi kami tahu ini waktunya kami untuk kami jadi berkat buat siapapun Tuhan. Hari ini tolong kami, anugerahkan kami sehingga dalam segala kehidupan kami boleh jadi berkat buat banyak orang, banyak tempat, banyak komunitas, dan kami jadi berkat buat keluarga kami, gereja, kota, dan bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat benih ilahi dan kodrat ilahi yang sudah ada di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati, boleh membagikan video ini kepada teman, kerabat, dan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.